kepada salah seorang murid dari Habib Umar yang terkenal dengan nama Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini seorang murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Akhwas. Bukan termasuk sayyid, bukan termasuk habib, seorang biasa. Namun karena istiqomahan Syekh Ali Baros dan kecintaan yang sungguh-sungguh kepada gurunya, sampai-sampai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Akhwas membanggakan muridnya ini, sampai-sampai mengatakan setiap Al-Fatihah yang dikirimkan oleh seseorang atau bertawassulnya seseorang kepadaku dengan membacakan suratul Fatihah, itu tidak akan sampai kecuali orang tersebut juga bertawassul kepada muridku Syekh Ali Baros. Ya, Syekh Ali Baros. Karena kita diceritain sama guru kita Ismail, kenapa Syekh Ali Baros ini para murid Umar bin Abdurrahman Al-Akhwas lagi duduk-duduk santai. Ketika itu Syekh Ali Baros termasuk yang duduk di kalangan majelis itu. Syekh Ali Baros lagi pijit-pijit atau lagi memijat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Akhwas, lagi khidmah sama beliau. Suatu saat Habib Umar ini mengatakan kepada para murid-murid yang ada di majelis itu, mengatakan, "Ya auladi, wahai murid-muridku, tahukah kamu di depan sana kita kedatangan tamu agung yang bernama Khidir alaihissalam. Tidakkah kalian mau bertemu dengannya?" Maka ketika para murid mendengar kedatangan Khidir alaihissalam, secara sontak para murid tadi semuanya keluar, metu kabeh, keluar semuanya. Ya, keluar semua menyambut dan ingin bertemu dengan Khidir, karena para murid tahu bagaimana keistimewaan Khidir yang dikatakan oleh para ulama, Khidir ini adalah seorang nabi. Ketemu semuanya dengan Nabi Khidir alaihissalam, kecuali hanya Syekh Ali Baros ini. Tetap aja beliau itu mijit-mijit Habib Umar bin Abdurrahman Al-Akhwas. Sampai dikatakan sama gurunya Habib Umar, ya Ali, kenapa kau tidak ikut teman-teman kamu untuk keluar? Di sana ada seorang nabi. Kau tidakkah mau bersalaman dengan dia, bertemu dengan dia dan meminta doa? Apa kata Syekh Ali Baros? La ya sayyidi, tidak, aku tidak membutuhkan itu, karena aku sudah merasa cukup dengan engkau, dan aku tidak mungkin mengunggulkan di dalam hatiku orang yang selain engkau. Engkau adalah ibarat hatiku sudah terpanjat dan penuh dengan cinta kepada engkau, maka aku tidak butuh lagi seorang guru selain engkau. Bahagia Habib Umar bin Abdurrahman Al-Akhwas ketika para murid sudah kembali ke majelisnya, duduk lagi bersama Umar bin Abdurrahman Al-Akhwas. Beliau mengatakan dengan fakhrnya, dengan kebanggaannya, ya auladi, ya talamidati, wahai murid-muridku semuanya, ingatlah, tidaklah setiap orang yang bertawasul kepadaku, mengirim doa kepadaku dan membacakan Fatihah untukku, tapi dia tidak mengirimkan Fatihah juga kepada muridku Ali Baros, maka Al-Fatihah itu aku tolak dan aku tidak akan mau berlanjut hubungan dengan dia. Nah, kalau kita ingin Fatihah kita sambung kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Akhwas, hendaklah jangan lupa juga kita menyelipkan Fatihah juga kepada murid beliau yang dicintainya, yaitu Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros itu sampai mengarang kitabnya itu menulis tentang keutamaan Rotib Al-Akhwas. Di dalam tulisan itu beliau mengatakan, anna man wadhaba ala qiraati hadzal Rotib al-madhkur yurja an tughfar dunubuh. Siapa-siapa yang istiqomah selalu membaca bacaan Rotib Al-Akhwas ini, maka sangat diharapkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, subhanallah. Siapa yang menjamin semuanya? Kalau enggak yang menjamin seorang waliullah, seorang kekasih Allah. Ini sebuah keutamaan
dan sebuah hadiah yang harus kita syukuri, ya. Banyak sekali keutamaan dari Rawatibul Afwas, ya. Kita cerita lagi satu cerita yang sangat luar biasa. Suatu saat diceritakan, cerita ini datang dari seorang habib namanya Alwi bin Abdullah bin Musawa Ba'alawi, maksud Sayyid dan Habib. Tatkala beliau di umur yang sudah sepuh, sudah tua, beliau ini asalnya dari luar kota Tarim, bukan dari orang Tarim. Beliau ingin ziarah di masa umur yang sudah sepuh itu, ingin datang ziarah ke kota Tarim. Dan kebetulan beliau itu sezaman dengan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, murid dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Akhtas. Ketika sudah beliau masuk ke ziarah keliling beberapa hari, akhirnya Said Alawi ini, namanya Said Alawi, ini merasa kalau beliau ini sudah hampir-hampir dekat dengan ajalnya. Hampir-hampir dekat karena sudah beliau itu mungkin faktor umur juga, tapi sangat inginnya beliau ziarah ke kota Tarim. Beliau akhirnya memaksakan diri untuk datang ke sana. Namun ketika sudah datang ziarah sana, ternyata beliau ini, aku ini sudah nggak lama lagi nih. Nggak lama lagi saya sudah mau mati. Ya. Akhirnya Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika beliau ziarah bertemu dengan Said Alawi ini, Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, ya, "Hei Alawi, ya Alawi, Said Alawi, ketahuilah ajal kematian engkau ini sudah mau dekat, sudah nggak bisa dipending lagi. Ada kemungkinan engkau ini nggak akan bisa sampai ke rumahmu. Artinya kau belum nyampe ke rumahmu, kau sudah dicabut nyawamu oleh Allah." Ini yang berkata seorang wali kutub, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Akhirnya Habib Said Alawi ini mengatakan kepada Habib Abdullah Al-Haddad, "La ya Habib, la ya Sayyid. Jangan dulu ya Habib. Pendingkan dulu. Mintakan kepada Allah supaya Allah menunda, memberikan waktu untuk saya bisa sampai ke rumahku lagi." Ya. Ya. Akhirnya sama Habib Abdullah Haddad disuruh, engkau baca Ratib Al-Akhtas sampai kau pulang, datang ke negeri, sampai kau pulang terus. Akhirnya baca Ratib. Akhirnya terus sampai ternyata enggak. Baru sampai rumah, baru beliau meninggal. Ini berkat dari Ratibul Al. Ya. Berarti kita sekarang di saat ini memang sangat butuh dengan Ratibul Akhtas, ya, dengan berkahnya Ratibul Akhtas. Maka jangan sampai kita tidak istiqomah membaca Ratibul Akhtas. Ini sedikit, ya, mungkin di minggu depan akan saya ulang lagi atau saya tambah lagi tentang keutamaan bacaan Ratibul Akhtas. Kalau kita bahas satu persatu, ya nanti mungkin tak selesai, tapi ini sekilas 10 menit aja global supaya kita lebih mantap menjalankan kajian atau bacaan Ratibul, ya. Nah, sedikit mungkin untuk menambah kajian di malam hari ini, saya akan bacakan kitab tentang sekaligus cerita yang kata ulama, kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang hampir-hampir pegang teguh dan mempelajari Quranul Karim. Karena penjelasan apa yang ada di dalam ini kisah nyata saya dapatkan dari guru-guru kami. Suatu saat di Dalwa ada salah satu guru kami bermimpi. Di dalam mimpinya itu beliau lagi ziarah ke makam ayahanda yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pengasuh dari Ponpes Dalwa. Ketika dalam mimpinya itu lagi ziarah,
membaca Al-Quran, ingin lepas dari membaca Al-Quran itu. Terus tiba-tiba ketika lagi nikmatnya menjalankan membaca Al-Quran itu, tiba-tiba di dalam kubur Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu ada suara. Yang suara ini ternyata diyakini ternyata suaranya Rasulullah SAW. Kita tidak ragukan bahwasanya ya, mimpi Nabi itu adalah betul-betulnya nyata, karena sudah dinaskan oleh hadis, ya man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Siapa yang mimpi aku di dalam tidur, maka dia sungguh betul-betul melihat aku, karena sungguhnya setan itu tidak akan bisa menyerupai aku, menyamai aku. Ini keistimewaan dari seseorang bisa bermimpi Nabi Muhammad. Maka muncul suara di dalam kuburan itu. Suara tadi terdengar suara sedang menangis. Wa syauqa li ummati, wa syauqa li ummati. Aduhai kasihan umat, duhai kasihan umat. Suara Nabi sedang menangis, mengatakan sangat-sangat mengasihi umatnya. Ya, kita ini dikasihi sama Nabi Muhammad, sangat-sangat melihat umat kita, Nabi ini sangat jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya suatu saat, ketika itu guru kami ini berdiri kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan umat ini? Kenapa umat ini? Ya. Apa katanya jawab Nabi dalam kubur tadi? Aku tidak melihat umatku kecuali mereka banyak yang masuk neraka. Akhirnya guru kami mengatakan di dalam mimpinya, ya Rasulullah, kenapa? Sebab apa mereka itu banyak masuk neraka ya Rasulullah? Apa jawabnya Nabi di dalam kuburan itu? Karena mereka meninggalkan sesuatu yang kalau mereka berpegang teguh dengan sesuatu ini, mereka akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Ya, apa jawabnya? Apa itu ya Rasulullah? Tunjukkan kami apa yang menjadi penyelamat umat ini di akhir zaman ini ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya waladi, wahai anakku, siapa di akhir zaman ini berpegang teguh dengan kitab Ihya Ulumuddin, maka dia telah berpegang teguh dengan diriku. Dia tidak akan mendapatkan kesesatan. Nah ini, ketika banyak dari kita tidak mengkaji ilmunya para salafun saleh, maka dia telah meninggalkan jalannya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, apa yang sudah diperintahkan oleh guru kita dan dianjurkan oleh guru kita dalam majelis-majelis itu, semuanya kalau kita tahu, kitab-kitab yang dipelajari di dalam majelis-majelis itu semua ada kitab salaf, kitab-kitab para salafun saleh, kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kitabnya Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Sunni, kitabnya yang lain, semuanya itu tidak lain kecuali semuanya kalau kita tahu itu adalah bagian yang banyak diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga kalau kita mempelajari kitab itu sama seperti kita mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, itu sudah kita mendapatkan kunci, ya, sumber dari sumber-sumber yang ada di dalam kitab Ihya. Maka oleh karena itu jangan tinggalkan apa yang sudah kita rutinkan. Moga-moga dengan kita istiqomah dan kita mengkaji dan mencari ilmu itu, menjadikan kita dari diri kita selalu ada sesuatu yang tahu, ya, minimal kita ini tahu langkah kita untuk di masa depan kita menjadi manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita semua. Kita di saat ini, ya, baru kena virus semua dunia, ya,
sesuatunya khawatir, bergoncang. Padahal ini hanya sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi ditakuti oleh semua manusia. Ini baru satu yang Allah kirimkan, Allah takdirkan dari tentara-tentara Allah supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita dekat dengan Allah. Ini bagi umat muslimin adalah rahmat, dengan bukan sebagai bentuk balak, tapi sebentuk dari kita rahmatnya Allah mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah dengan cara seperti ini. Semoga dengan apa yang dihadapi ini yang kita dijaga oleh Allah, dan juga kita semuanya dijadikan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah SWT. Mungkin dari sini saya rasa cukup. Mungkin ada yang masuk, ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Insya Allah di sini yang mungkin ingin lanjut lagi taklim, ya, daripada nonton TV, ya lebih baik nonton kajian-kajian seperti ini. Insya Allah setelah ini jam 8:30 nanti ada yang diisi oleh Ustaz Sofi, ya, Ustaz Sofi yang dari Gresik. Insya Allah akan memberikan kajian. Dan insya Allah nanti kemungkinan juga kita akan buka setiap hari Kamis. Di setiap jadwal yang di situ ada Al-Wafa, mungkin nanti bisa dilihat melalui YouTube atau melalui Instagram, ya, untuk kita bisa tetap taklim walaupun berada di rumah masing-masing. Insya Allah. Ada pertanyaan yang masuk? Nggak ada, ya. Disampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu dakhala suq fa qala arakum hauna mira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqasi bil masjid fa da'a an-nas ila al-masjid wa taraku suq falam yaru miratan fa qalu ya Abu Hurairah ma ra'ayna miratan yuqasi bil masjid qala fa madza ra'aytum qalu ra'ayna qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla yaqra'una al-Qur'an qala fa dzalika mirathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cerita disebutkan dalam kitab Ihya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saat beliau ini lagi masuk pasar. Abu Hurairah masuk pasar, kemudian ketika masuk pasar beliau ini melihat orang-orang lagi sibuk dengan dunianya. Ketika seperti itu keadaannya, sahabat Abu Hurairah berteriak di tengah pasar, "Hei kaum muslimin, aku sedang melihat kalian sibuk dengan duniamu, dengan dunia kalian, dan kalian telah meninggalkan warisan Nabi. Ya, tidak ada yang mau mendapatkannya. Ya. Padahal sekarang ini lagi dibagikan warisan Nabi di masjid, kalian tidak mau mengambilnya. Akhirnya ketika mendengar warisan Nabi sedang dibagikan, orang-orang yang di pasar tadi segera menutup tubuhnya masing-masing. Transaksi dibatalkan semuanya. Mereka ingin cepat-cepat datang ke masjid untuk mengambil dan mendapatkan warisan Nabi. Ya, akhirnya ketika mereka sampai di masjid, mereka tidak menemukan apapun dari warisan Nabi dibagikan. Mereka mengira ada harta Rasulullah yang akan dibagi. Mereka kecewa. Sambil ada yang marah kepada sahabat Abu Hurairah. Akhirnya kembali kepada sahabat Abu Hurairah yang duduk di emperan pasar, di pinggir jalan di dekat pasar. Abu Hurairah, kamu telah berdusta. Kau mengatakan warisan Nabi sudah dibagikan di masjid, tapi kami sudah datang ke sana, kami nggak mendapatkan apapun dari warisan Nabi. Mana yang kau katakan? Apa jawab Abu Hurairah dengan entengnya sambil tersenyum?
Sebelum aku menjawab, apa yang kalian dapatkan ketika sudah masuk ke masjid? Kalian lihat apa di dalam masjid? Aku tidak melihat apapun. Kami hanya melihat ada orang sedang baca Quran, sedang berzikir, ada sedang lagi membahas tentang kandungan Al-Quran, tentang ilmu. Akhirnya sahabat Abu Hurairah zaka Rasulillah, yaitu warisan Nabi SAW. Innal anbiya lam warithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilm. Ya. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddzin wafirin. Ya. Sebenarnya para nabi tidak meninggalkan apapun dari dunia, baik dari harta atau apapun yang ditinggalkan sama nabi tidak ada, kecuali hanya ilmu. Mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa yang betul-betul mengambil ilmu tersebut, maka dia telah sungguh-sungguh telah mengambil bagian yang terbesar dari bagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya ini sebagai peringatan bahwasanya jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan ya warisan Nabi. Sesibuk apapun kita, maka jangan sampai kita lupa untuk mencari ilmu. Ya. Itu mungkin satu cerita saja. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Sudah, kita akhiri ya kajian kita, semoga mendapat manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna dan yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurbatin lana fi dinina mahlikut wa dzakar rabbi faqihna tabiqa wa firan karama warzuqil kulla halan da'ima wa khilas ya ulama nu'ta bil khair wa nufa kulla syar rabbana aslihna kulla syu'un wa rabbi ridha min kulli 'abdi anna rabbana kullu din qabla an ta'tiyana rusul munum wa fi wastu anta karama satar wa suratullah tashal mustafa man ila haqqi da'ana wa lafa bi kitabin fi linasi shifa wa ala alihi kiram syaraf wa sahbihi sabbil wara wa mahdina bi hudak wa ja'alna min syarri ridha wa la tuwalina wa lan siwak wa la taj'alna liman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kullu yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah ala man aman zawal iman anfinatu syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsan kal qadim ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ifil lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mahdina fi man hadait wa afina fi na'afin wa tufi man tawallait wa barik fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.